Kehormatan dapat dari sekolah ya. Iya. Itu kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Saya dari awalnya tidak bisa misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Rusdisnadi Dan saya Niwayan Eka Setiawati. Kami dari kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas sosiologi dari Bapak Guru kami terkait tentang mengenai materi mobilitas sosial. Nah, sebelum lanjut nih, teman-teman udah tahu belum apa sih itu mobilitas sosial? Nah, teman-teman, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil dari perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Nah, di dalam mobilitas sosial itu sendiri terdapat saluran mobilitas sosial. Apa dari kalian ada yang sudah tahu apa sih saluran mobilitas sosial? Saluran mobilitas sosial adalah seseorang atau sekelompok orang yang sudah berhasil mewujudkan mobilitas sosial itu di dalam tempat ia bekerja. Jadi, contoh-contoh saluran mobilitas sosial diantaranya pendidikan, agama, angkatan bersenjata, ekonomi, perkawinan, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah berkomunikasi dengan salah satu guru di SMA ini untuk diajak mewawancarai mengenai proses beliau dari bidang pendidikan, seperti apa sih prosesnya hingga ia bisa sukses di karirnya yang sekarang ini. Jadi kalian pantangin terus video ini ya. Oke guys, sekarang kita udah bersama dengan narasumber kita, Bu Leni Dwi Septiani. Beliau sudah sukses dengan karirnya di bidang pendidikan pastinya. Nah, jadi pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu guru setelah berada di posisi sekarang ini? Maksudnya setelah bisa sukses menjadi guru dalam bidang pendidikan, perasaan yang Ibu rasakan itu gimana? Oke, ya yang pertama harus bersyukur ya atas apa yang sudah Ibu capai sampai saat ini, dan juga tidak berpuas diri karena yang namanya ilmu itu terus berkembang dari waktu ke waktu ya, apalagi terutama ilmu biologi ya. Jadi selalu ada perubahan setiap tahunnya. Jadi Ibu tidak berpuas diri bahwa tetap di situ saja tentang ilmunya, tapi Ibu harus terus mencari mengenai ilmu-ilmu yang baru gitu ya. Iya Bu. Terus untuk mencapai posisi Ibu yang sekarang ini tidak mudah kan? Pasti ada faktor yang mendukung keberhasilan Ibu. Ya. Bisa Ibu ceritakan faktor apa saja? Oke, kalau untuk dari luar dulu ya, jadi kan faktor itu ada faktor dalam dan faktor luar. Kalau faktor luar dulu yang jelas paling utama sih dukungan dari keluarga ya, terutama orang tua. Jadi orang tua Ibu itu tipe orang tua yang sangat mementingkan pendidikan gitu. Jadi kami anak-anaknya harus terus lanjut sekolah. Saya sekarang udah selesai sarjana gitu, Ibu malahan disuruh untuk melanjutkan sekolah lagi untuk S2 gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Sementara untuk faktor dari dalam harus ada motivasi dari diri sendiri dan juga usaha. Iya pasti. Kita tidak mungkin mencapai sesuatu itu tanpa ada usaha ya. Jadi Ibu rasa Ibu dari dulu sampai sekarang masih terus berusaha ya untuk mencapai tujuan Ibu itu untuk apa gitu ya. Jadi usaha kita tuh penting juga gitu ya. Ngomong-ngomong tentang usaha, pasti dalam usaha Ibu untuk meraih kesuksesan seperti sekarang tentunya banyak sekali rintangan dan hambatan yang Ibu alami. Iya. Bisa Ibu ceritakan nggak hambatan-hambatan yang sering Ibu alami dan bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau hambatan sih kalau dari diri sendiri ya, paling merasa jenuh ya, karena mungkin semakin kalau nanti ya mungkin kalian rasakan saat kuliah. Jadi semakin tinggi tingkatan kuliah itu maka kesulitannya juga semakin banyak gitu ya. Apalagi dalam menjelang menyusun skripsi dan lain sebagainya itu rasa jenuh pasti ada karena kita
dengan tekanan demikian banyak, mulai dari tugas lah, kemudian batas waktu pengumpulan dan lain sebagainya, itu tentu saja ada merasa aduh ini banget gitu ya, rasa capek, jenuh gitu pasti ada. Tapi ibu kembali lagi, ibu ingat tujuan ibu tuh apa sih tujuannya. Jadi kembali lagi ke tujuan itu, itulah makanya yang ibu balik lagi, oh ya, ibu harus tetap berusaha sekeras mungkin untuk mencapai tujuan itu. Ya. Karena yang kita bahas sekarang kan ini Bu tentang pendidikan. Menurut Ibu pendidikan itu penting nggak untuk semua orang, terutama untuk perempuan? Oke, yang jelas bagi ibu ya, karena ibu perempuan juga ya. Iya. Pendidikan itu penting untuk semua orang, ya. Karena apa? Karena di saat kita entah itu pendidikan informal ataupun formal ya, formal kan dapat dari sekolah ya. Iya. Itu kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Misalnya dari awalnya tidak bisa misalnya berbahasa Inggris misalnya, atau tidak tahu apa-apa saja sih makanan yang mengandung zat-zat berbahaya misalnya. Tapi dengan kalian belajar di sekolah itu kalian bisa tahu tentang hal itu gitu kan. Ada informasi terbaru. Selain itu juga yang tadi untuk mengembangkan diri, kemudian mendapatkan ilmu kan. Iya, Kemudian nanti ketika kalian bekerja juga, pendidikan itu penting karena itu dapat meningkatkan karir. Selain itu juga pendidikan kan penting untuk meningkatkan ibu bilang kemampuan kalian dalam bersosialisasi di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi pentingnya pendidikan itu. Oke. Nah, perihal tentang perempuan, Ibu setuju nggak sama kalimat perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nantinya hanya berakhir di dapur dan mengurus anak. Gimana pendapat Ibu mengenai kalimat tersebut? Oke, jadi ini udah tahun 2022 ya. Semoga yang berpikiran seperti itu bisa berubah lah ya pola pikirnya. Kenapa perempuan penting untuk menjadi perempuan yang memiliki pendidikan gitu ya. Oke. Yang pertama mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Kalau dengan memiliki ilmu pengetahuan, jadi dia tahu nanti ini ke depan mau ngapain gitu. Saya itu juga mencegah yang namanya pernikahan dini ya. Pernikahan dini ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kalau perempuan memiliki pendidikan tinggi itu, maka otomatis nanti ketika dia berkeluarga, maka dia juga akan memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya. Kan biasanya kalau di rumah itu yang paling sering berinteraksi dengan anak itu adalah ibu ya. Otomatis nanti apa yang diajarkan oleh si ibu ini itu kan nanti akan terus diingat oleh si anak. Kebayang kalau seandainya si anak ini mendapatkan mungkin kurang ya tentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, otomatis nanti di kehidupan berikutnya pun dia akan kurang ya. Selain itu juga perempuan yang memiliki pendidikan itu menanamkan nilai-nilai di anaknya itu lebih dalam gitu. Saya seperti nilai agama, nilai moral, sama nilai kehidupan gitu. Jadi sangat penting ya pendidikan itu bagi perempuan. Entah nanti dia akan jadi wanita karir ataupun menjadi ibu rumah tangga, itu masalah pilihan. Tapi kalau pendidikan tinggi untuk perempuan itu, untuk ibu ya, itu penting gitu. Ya. Harus. Ya. Nah Bu, apa benar nih kalau semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka pekerjaan yang mereka dapatkan semakin bagus dan lebih baik? Oke, kalau kita bahas mengenai pekerjaan gitu ya, misalnya sekarang untuk karir ya, tadi kita bahas sudah karir ya. Otomatis untuk orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi gitu, karirnya itu lebih gampang untuk naik gitu loh ya. Dan juga misalnya untuk pekerjaan biasanya nanti kan ada dibutuhkan minimal minimal pendidikannya setingkat apa. Coba nanti kalian kalau memang ini bisa membandingkan gitu kan, mana yang pendidikan misalnya tingkat SMA, kemudian S1, S2 itu bisa kalian lihat bidang-bidang pekerjaannya. Mana yang lebih baik, pasti tentu saja untuk yang pendidikan lebih tinggi maka bidang-bidang pekerjaannya itu lebih menjamin dan lebih baik. Ya, oke. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih. Pesan dan terakhir nih buat kita apa gitu yang baru merancang buat kesuksesan. Oke. Yang pertama intinya harus tentukan tujuannya. Mau apa kalian ini ke depannya gitu. Supaya nanti ketika kalian sudah kelas 3 SMA, apakah kalian mau melanjutkan kuliah, ngambil kuliahnya jurusan apa? Setelah nanti
kuliah itu mau kemana kerjanya, kan nggak mungkin dong kalian kuliah terus nggak kerja gitu kan ya, jadi harus ditentukan gitu ya. Sekiranya mungkin nggak langsung yang apa ya, ibu bilang nggak langsung jelas gitu, misalnya ya setidaknya ada dapat bayangan lah gitu ya, mau kemana, tujuannya apa gitu, apakah mau lanjut pendidikan sampai setingkat apa gitu ya, kalian tentukan dari sana. Terutama juga kan sekarang banyak beasiswa ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan masalah biaya, karena beasiswa sekarang tuh banyak, asalkan mau mencari itu bisa kok gitu ya. Oke. Itu Ya. saja. Oke, iya. Oke teman-teman, segitu dulu ya pembahasan video kita kali ini mengenai materi mobilitas sosial. Apabila ada kata-kata yang salah dalam video ini, mohon dimaklumi. Saya Niwayan Eka Setiawati Dan saya Restu Isnadi. Kita berdua pamit undur diri. Bye bye.